Pada hari ini kita akan menyelenggarakan last lecture sesi pertama yang berjudul Gambaran Dunia Kuliah dan Penelitian di Kampus Jepang dengan pembicaranya Mbak Abri, Mas Halim, Mas Eja, dan Mas Begra. Terima kasih kepada para pembicara yang telah bersedia berbagi pengalaman kepada kita semua. Dan saya ucapkan selamat atas torehan gelar yang barunya dan yang akan kembali dan yang akan melanjutkan. Tetap semangat, tetap berkarya untuk teman-teman semuanya. Ya, demikian. Marilah kita menyaksikan teman-temannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Adit atas sambutannya. Mari kita mulai acara sharing kita hari ini. Sebelumnya kita berkenalan dulu dengan para narasumbernya. Ada Mbak Abri, Mas Eja, Mas Begra, dan Mas Halim. Jadi sistem perkenalannya masing-masing narasumber dipersilakan untuk menyebutkan nama, kemudian asalnya di Indonesia dari mana, kemudian jurusan di sini, jurusannya apa, penelitiannya apa, dan jenjang studinya. Dipersilakan saya tunjuk saja ya. Dari Mbak Abri, kemudian nanti dilanjutkan Mas Begra, Mas Eja, lalu Mas Halim. Dipersilakan Mbak Abri. Ya, selamat sore. Seperti yang sudah diperkenalkan oleh Mbak Agnes, nama saya Abri. Saya asalnya dari Planet Tangerang. Dan di sini sebagai murid undergraduate baru lulus S1 jadinya. Saya sendiri berada di Faculty of Agriculture, Department of Bioresource and Bioenvironment, dan saya ada di lab, nama labnya Laboratory of Marine Environmental Science, jadi mempelajari tentang ya ilmu lingkungan, spesifiknya di laut. Tentang research saya sendiri, saya research-nya tentang menggunakan ikan Java Medaka sebagai bioindicator untuk mendeteksi datangnya plankton beracun yang biasa sering kayak ngebunuh ikan banyak gitu di laut. Jadi ya, sekian. Selanjutnya next, Begra. Ya, sore. Ini forumnya santai kan ya? Iya, Begra kurang kelihatan. Oh, kurang kelihatan. Ya. Perkenalkan, nama saya, kaku ya pakai saya ya. Perkenalkan, Begra. Ya, dipanggilnya Begra. Asal dari Indramayu. Kalau ada yang nggak tahu Indramayu, dekat dengan Cirebon. Sekarang saya baru saja menyelesaikan studi di jurusan atau Departemen Earth and Planetary Sciences ya. Earth and Planetary Sciences. Fokus studinya tentang kegunung apian atau vulkanologi. Tempat penelitiannya di Sulawesi Utara, tepatnya di Minahasa. Jadi saya mempelajari bukti-bukti atau jejak-jejak bekas letusan gunung api di masa lampau, kemudian merekonstruksinya. Gitu. Sekian. Terima kasih untuk Mas Begra. Selanjutnya Mas Eja. Nama saya Eja dari Jakarta. Sekolahnya di Graduate School of Mathematics. Jadi bidang minatnya di statistik. Topik utamanya riset. Oh ya, saya PhD student. Jadi ya, jadi udah lulus sekarang. Apa terusnya? Topik research? Bukan? Iya. Iya. Topik Risetnya apa? Ngeramal sisa umur. Ngeramal Gimana sisa cara ngeramal umur. sisa umur? Iya. Buat macam-macam, nggak cuma buat orang doang, tapi buat yang lain juga. Iya. Oke, sip. Terima kasih Mas Eja. Next, Mas Halim. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih Mbak Agnes selaku MC-nya ya hari ini. Perkenalkan saya Halim, sudah lulus 6 bulan lalu ya, bulan Maret. Jadi dulu karena corona jadi tidak ada urusan seperti ini. Baru sekarang digabung kayaknya ya.
Tadi asal sekarang tinggal di daerah Bandung. Di Jepangnya kemarin menyelesaikan S3 di labnya, satu lab bareng Pak Ketua, lab Carbon Resource ya. Terus apa lagi Mbak tadi Mbak? Risetnya apa, Mas? Riset kebetulan kemarin menyelesaikannya gasifikasi batubara Indonesia, batubara low rainfall Indonesia. Jadi kebetulan di sini memang melanjutkan penelitian tersebut di kampus. Terima kasih. Terima kasih untuk perkenalannya. Jadi tadi saya lupa untuk menyampaikan bahwa para wisudawan di sini itu merupakan lulusan dari Kyushu University yang terletak di Fukuoka, Jepang. Kemudian kita akan masuk ke sesi inti, yaitu Q&A atau tanya jawab. Saya mulai saja ya langsung dari pertanyaan pertama. Bisa ceritain nggak Kak, bagaimana Kakak mulai studi di Fukuoka? Ini siapa sih bikin pertanyaannya? Ini pertanyaan itu dihimpun dari beberapa orang Indonesia yang berada di Fukuoka. Mereka kemarin ada semacam form bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan. Gitu. Jadi ini pertanyaannya sepertinya sudah dipilih oleh panitia yang kata-kata gitu. Jadi aku yang kira-kira mewakili ya. jadi aku pikir ada orang Indonesia yang nanya, maksudnya orang dari Indonesia nanya pakai kakak gitu sih. Iya, emang maksudnya yang lagi di Indonesia. Kemarin sepertinya sih yang sudah ada di Jepang ya. Oh gitu. Ya udah. Mohon untuk dijawab ini mau pakai urutan atau asal saya tunjuk aja atau mau yang ingin jawab gitu, tapi ini untuk semuanya saja ya. Untuk semuanya. Asal tunjuk aja ya. Ya, saya mulai dari Begra. Nggak usah ketawa-ketawa, Beg. Berat. Pertanyaannya sederhana tapi berat ya dijawabnya ya. Gimana, Beg? Ceritakan mulai dari gimana pas dulu setelah selesai S1 bisa sampai ke Fukuoka dan mulai studi. Oh iya, jadi sharing sedikit perjalanan bisa menempuh pasca sarjana atau master degree di Fukuoka itu tidak langsung ya setelah lulus S1. Tepatnya ada vakum atau ada time gap sekitar 1 tahun setelah lulus tahun 2017. Jadi mengisi kegiatan dengan project-project begitu. Kemudian dapat tawaran dari dosen pembimbing terdahulu, ditawarkan untuk sekolah lagi begitu. Karena dilihat kayaknya nih anak nih belum siap buat menghadapi beratnya kehidupan industri. Jadi kayaknya sekolah lagi aja lah gitu. Terus udah kan? Terus kemudian berkaitan dengan penawaran sekolah lagi, lumayan beruntung juga karena sudah mencakup program beasiswa begitu. Jadi kebetulan bukan beasiswa yang relatif umum seperti Max, LPDP dan lain sebagainya, tapi kebetulan memang dari departemennya menyediakan begitu. Ya, jadi semacam kerjasama gitu ya? Iya, jadi mengikuti prosedurnya, kenalan dengan senseinya, ya udah berangkat deh begitu. Ada ini nggak kesulitan selama proses pendaftarannya gitu nggak? Atau lancar-lancar saja? Karena kan kasusnya Begra kan semacam ditawarkan, kemudian tinggal memenuhi persyaratannya dan berangkat. Kesulitannya lebih ke persiapan ininya ya, persiapan di Jepangnya, karena memang relatif singkat juga persiapannya, kalau nggak salah sekitar sebulan. Jadi mungkin yang tadinya alangkah baiknya kita belajar bahasa dulu begitu kan, karena bukan hanya pengantarnya bahasa internasional, bahasa Inggris, tapi sepertinya kayak sangat diperlukan juga begitu bahasa native-nya, bahasa Jepangnya gitu. Jadi kebetulan karena waktunya sangat singkat, jadi belum sempat optimal gitu belajar bahasanya.
Itu sih salah satu tantangannya. Ya. Oke, terima kasih Begra atas penjelasannya. Kemudian untuk selanjutnya Abri, tolong Abri jelaskan dari pas dari pas persiapannya waktu masih SMA sampai bisa mulai studi di Jepang. Gimana prosesnya? Ya, jujur ya, saya emang ibu dari dulu kan. Jadi mikirnya apa? Ya, tawa lagi. Situ juga ibu diem kayak itu poster banyak. Ya kelihatan dong dari belakangnya. Cuman ya begitulah apa ya dari dulu kan emang suka di Jepangan gitu dari ya lumayan dari kecil lah ya. Nah jadinya apa ya emang dulu pas SMP iseng aja gitu habis nonton anime namanya Sergeant Keroro. Kan kalau Keroro kan tulisannya Kero sama Ro kayak gitu. Ngeliat tuh itu apa katakana itu tulisannya kayak gitu. Oh yang itu Ke, yang itu Ro. Nah udah dari situ belajar katakana. Terus lanjut hiragana. Lama-lama lanjut bahasa Jepang, terus habis itu pas kelas 12 disuruh milih mau kuliah kemana. Pengennya sih dulu ke New Zealand, tapi orang tua bilang, kalau kamu kan di Inggris, kalau kamu di New Zealand nanti susah mau jalannya, cari yang diantaranya lah, ya udah nego-nego, udah pilih Jepang. Gimana ceritanya bisa ketemu Fish University, saya Google. Nah terus kebetulan di situ ada bisa dapet degree undergraduate, tapi kelas-kelasnya dalam bahasa Inggris, jadi nggak perlu belajar bahasa Jepang lagi kan. Nah ya udah dari situ saya apply, ya puji Tuhan dapat beasiswa Kyudai waktu masuk dulu. Nah terus ya di sini deh sekarang. Itu dulu tes masuknya di Indonesia atau di sini? Kalau sebenarnya di agriculture itu ya zaman dulu aku ya, itu nggak ada tes harusnya, tapi karena waktu itu aku ngasih nilai predicted bukan final grade, jadinya aku disuruh ikut tes. Tapi waktu itu ada 2 profesor, mereka kayak waza-waza datang gitu ke Indonesia cuman buat ngetesin, aku sendiri doang ada di situ. Nah terus habis itu dia pulang lagi besoknya. Buang-buang duit tuh dia. Iya. Ngabisin Dia grant. banyak. Makanya abis itu mikir kalau misalnya mereka rela-rela buang duit buat ke Indonesia sehari doang nggak ngapa-ngapain lagi, habis itu masa iya sih aku ditolak. Itu bulan apa sih? Waktu dulu bulan bulan Maret atau Februari gitu ya. Oh pantesan iya, kalau antara Februari itu mereka lagi ngabisin grant itu. Oh iya. Karena kan pembukaan grant baru kan April. Terus itu ditesinya apa, Abri? Apa wawancara gitu? Ada wawancara juga, terus ada tes tertulis juga. Tes tertulisnya waktu itu aku boleh milih mau apa, karena aku emang sama sekali nggak bisa fisika, karena emang nggak ngambil kelasnya. Jadinya aku ngambil tes biologi sama kimia. Terus tapi kayaknya sih tesnya itu emang formalitas doang ya. Terus habis itu di interview sama senseinya, waktu itu senseinya ada 2. Terus yang satu sama sensei yang satunya itu aku sekarang masih dekat juga gitu sekarang. Nah dari interview udah dapat acceptance. Terus kayak berkas pendaftarannya gitu ini nggak ribet nggak? Yes and no. Karena kan aku waktu SMA itu aku ngambil program IB. Jadinya itu apa itu, Abri? IB itu International Baccalaureate gitu. Jadinya emang program internasional kan. Nah, kalau yang kayak gitu udah tinggal tinggal kirim nilai aja gitu. Dan kayak gitu juga waktu dulu masih kayaknya sih sebenarnya nggak terlalu perlu ngambil TOEFL gitu. Tapi emang mendingan pakai sih. Tapi untuk anak-anak yang rencana mau datang ke Jepang yang sekarang, kalau mau masuk ke program ini, mereka udah nggak terima, mereka masih terima IB, tapi kayaknya buat yang sekolah nasional gitu-gitu harus ngambil tes SAT baru bisa daftar. Ya, tuh. Mohon dicatat bagi yang menyaksikan kalau yang dari anak-anak SMA ingin melanjutkan studinya S1 di Jepang. Tadi pesan dari Mbak Abri untuk menyiapkan hasil tes SAT ya. SAT. SAT ya. Ya, SAT sama harus punya tes Inggris kayak TOEFL atau IELTS. TOEFL, iya. Sip. Ya, makasih Abri. Selanjutnya Mas Halim. Mas Halim dipersilakan. Mas aja sabar ya nanti habis ini. Kalau ditanya sejarah, ya kebetulan karena
dulu S1 S2 di Indonesia ya, tidak seberuntung teman-teman. Jadi saya S3 juga karena kewajiban kampus. Karena requirement-nya kan harus S3 untuk jadi dosen lah. Jadi lulus S2 2015 cari kuliah ya, nyari S3 pembimbing supervisor. Kan kalau S3 katanya ada yang bilang 70% kesuksesannya itu tergantung sensei atau supervisor. Nah, jadi harus pilih-pilih tuh, jadi banyak doa milihnya. Jadi dulu alasan kenapa saya milih sensei yang sekarang karena di foto webnya itu hanya beliau yang senyum satu grup lab. Jadi saya pikir di grupnya, di labnya itu akan happy ya. Terus happy nggak, Mas? Mukanya serius-serius. Tapi itu ya bersyukur sih. Jadi terus juga pokoknya banyak risetnya banyak riset sebelum berangkat itu di supervisornya, temanya apa segala macam. Nah, nyari dari saat itu di Australia sama Jepang. Nah kebetulan yang di Jepang ini temanya pas sesuai dengan permintaan dari kampus ya, tentang pemanfaatan batu bara dan segala macam. Nah terus saya kontak. Nah karena setahu saya, pengalaman saya kayak contohnya Mas dulu Niko ya, itu kan jalurnya apa sih namanya? Green Asia. Green Asia gitu ya. Itu kan tapi masuknya G2G. Tetap jalurnya kan ada dua ya, setahu saya G2G sama U2U. Nah, ternyata ada G2G juga. Saat itu ada ya, nggak tahu sekarang. Kalau nggak salah sekarang prioritasnya Indonesia bukan prioritas di beasiswa Jepang ya. Sudah mengarah ke Afrika, North Africa sama Middle East. Nah jadi saat itu terus kontak supervisornya, kebetulan di welcome karena bilang dari kampus atau kasihan mungkin ya. Nah jadi bukan diterima ya. Kalau mau masuk silahkan daftar beasiswa ini. Jadi dari labnya sudah ngasih link ya, ngasih informasi ada beasiswa yang available. Walaupun saat itu lagi trennya tuh LPDP. Cuma walaupun udah saya bilang tapi mereka udah ngasih duluan, jadi ya saya ikutin aturannya. Nah karena tadi saya dapatnya ternyata itu U2U, nantinya saya tahunya itu U2U. Nah, jadi kalau yang lain-lain G2G itu ada tes, harus ke Dubes gitu ya. Ada tes fisika, tes matematik. Nah, saya kok nggak ada tes. Saya khawatirnya dulu, apa saya nggak lolos gitu ya. Cuma email-emailan kata sensei, tunggu aja informasi selanjutnya gitu. Jadi dulu saya nunggu sampai bulan apa ya. Daftar itu mungkin September atau Oktober. Nah baru dikasih tahu lagi bulan Maret atau April gitu ya. Sedangkan itu yang dulu berangkatnya bareng Niko soalnya. Jadi Niko tuh udah dapat informasi, udah tes, udah lulus gitu. Kok saya belum? Jangan-jangan saya di PHP gitu kan. Nah ternyata karena itu U2U di bulan apa ya, April atau Mei dikasih tahu lulus, tinggal berangkat. Nah ternyata kenapa bisa bingung karena cuma Skype dulu ya, masih Skype, belum ada Zoom, belum ada. Itu cuma total 2 jam lah. 3 kali pertemuan total 2 jam. Sama supervisor, sama kalau di lab, di Jepang itu kan senseinya biasanya ada 3 ya. Ada profesor, associate, sama asisten. Jadi sama ketiganya. Nah terakhir sama boardnya gitu, dari departemen, dari fakultas mungkin ya. Nah, itu tanya-tanyain apa aja, Mas? Semacam interview gitu atau? Ya kalau tertulisnya memang interview. Nah, cuma kalau yang boardnya itu sangat sebentar ya. Mungkin yang lama itu sama supervisor hampir 1 jam. Nah, sama member lab-nya itu 40-an menit. Jadi sisanya sama boardnya itu 20-an menit lah. Cuma nanya tujuan penelitian nanti apa, terus malah mereka menawarkan apa yang mau ditanya gitu. Saya bilang apa harus pakai bahasa Jepang? Saya nggak bisa bahasa Jepang. Oh nggak usah, tapi kalau kamu mau belajar boleh gitu. Jadi perjalanannya itu.
Terima Ya, kasih Mbak. ya. Kalau Terima ada yang kasih. kurang jelas kabari ya. Ya, nanti itu untuk pertanyaan selanjutnya saja. Next, Mas Eja. Mas Eja dipersilahkan. Ini dari Indo ke master atau master ke PhD? Dari Indonesianya bisa sampai ke Jepang bagaimana? Dari Indo kan dulu habis lulus S1 di UI kan sempat kerja gitu ya 2 tahun ya. Tapi setelah 2 tahun kerja, sebenarnya saya dari dulu nggak ada minat ke Jepang tadinya. Yang mikir kalau misalnya saya wibu dari Indonesia itu agak salah. Sebenarnya waktu dulu di Indonesia itu tuh emang udah suka sama anime manga, cuma itu nggak parah-parah banget, cuma ya baca mainstream atau nonton mainstream kayak One Piece gitu, Bleach gitu-gitu doang. Maksudnya ngoleksi ya baca ya, cuma tuh nggak parah-parah banget. Jadi sebenarnya nggak ada keinginan untuk kuliah di Jepang tadinya. Tadinya itu pengennya itu tuh ke Kanada atau ke Australia waktu itu. Cuma Kok sama? nggak, iya ya. Tapi masalahnya itu nggak tahu kenapa nggak ada perasaan gimana ya, otak bilang oh ya ke sana bagus yang sana, tapi hatinya itu nggak ngomong kayak gitu. Makanya waktu itu ada profesor dari Kanada waktu itu nawarin ke aku tuh juga aku tolak akhirnya, padahal waktu itu udah ituan bagus kan. Tapi ngeliat temen pergi ke Kyoto University, tiba-tiba ya udah deh coba Jepang aja, langsung kayak begitu. Dan ya udah langsung cari-cari sensei, keterima di 2 waktu itu, di Kyodai satu sama sensei yang ini Maesono sensei, sama satu lagi itu sensei satu lagi di Tohoku waktu itu. Udah diterima dua-duanya, udah ngirim dua-duanya LOE, tapi waktu itu LOE-nya baru LOE yang sementara ya, jadi kayak LOE yang buat nyari beasiswa doang. Nah terus biasa kan sebenarnya waktu lagi ngirim surat ke sensei itu kan pakai kata-kata manis kan, saya tertarik sama riset Anda bla 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 bla, disebutlah risetnya. Tapi setelah dibaca-baca risetnya yang dari Tohoku itu tentang apa namanya, oh ya satu lagi sama Todai. Yang Tohoku itu waktu dibaca-baca risetnya lagi itu ya, tentang statistical quantum ya. Karena statistical quantum kan udah campur fisika ya, dan aku benci fisika kan, jadi habis itu senseinya aku ghosting. sempet ngirim surat sempat ngirim email sekali lagi, senseinya itu aku cuma balas, oh saya masih nyari beasiswa sensei, aku bilang kayak gitu. Habis itu nggak ada komunikasi lagi gitu, karena udah jiper duluan sama apa namanya, sama research topiknya. Jadi buat saran yang lagi nyari, oh ya bagi yang mau nyari S2 mau ke S2 S3, kasih gambaran ya, beda sama S1 yang ikut kayak ujian masuk sekolah, kayak ujian masuk universitas biasa kayak SSPMB gitu. Kalau misalnya SNPTN. S2 itu ya harus biasanya SNPTN ya, namanya SNPTN ya. Itu tuh harus nyari sensei dulu biasanya gitu, harus nyari sensei, dan kalau ada senseinya yang terima baru kamu coba masuk jalur baru kamu melakukan proses pendaftarannya gitu. Jadi ya saya ngirim email ke banyak sensei itu, terus waktu itu dapat kabar dari 3, Todai, Tohoku, sama Kyodai. Kyodai itu yang ini, Tohoku yang tadi aku ceritain yang akhirnya aku nggak mau lanjutin karena topiknya nggak sesuai. Jadi saran jangan asal sembarangan ngirim, kayak aku harus hati-hati juga. Takutnya, maksudnya aku cukup beruntung karena dapat 3 kan, jadi bisa pilih. Kalau misalnya kamu dapat cuma 1 itu doang gitu, ternyata research topiknya itu nggak cocok kan, terus waktu kamu ke Jepang ternyata empot-empotan kan bahaya kan. Kian juga. Nah terus habis itu yang dari Todai nggak kan, waktu itu hatinya waktu itu ke Todai dong, soalnya kan Todai gitu loh. Risetnya juga agak pas tentang stochastic proses. Sementara kalau misalnya yang di Kyodai ini tentang non parametrik, yang non parametrik juga aku lumayan. Kalau non parametrik sebenarnya aku lumayan, non parametrik statistik itu sebenarnya nggak begitu aku pelajaran di UI aja, sebenarnya agak penasaran, tapi nggak begitu tertarik gitu, cuma penasaran doang. Tapi masih mungkin lah dipelajarin aku pikir dibanding sama statistical quantum. Karena statistical quantum ada sama campurannya fisika kan. Terakhir kali aku belajar fisika itu 2009, 2010 gitu, aku lupa. Jadi udah langsung stop. Nah, yang si Todai udah aku bilang ya, habis itu disuruh ikut ujian masuk kan. Waktu ujian masuk soalnya susah banget. Saya salah banget dan nggak lolos ternyata. Jadi sekarang misalnya saya bilang yes, soalnya nggak lolos. Jadi ya udah dapat sensei yang Kyodai ini bilang, kamu cari beasiswa aja dulu gitu. Nanti saya ada beasiswa nanti kabarin saya lagi kayak gitu. Sudah beasiswa, akhirnya kabarin, dikasih bilang, abis sensei balas, oh ini sebentar lagi ada pendaftaran gitu. Nah, abis itu daftar kan, salah satu syarat dari pendaftaran itu tuh tes.
setiap departemen di QDA itu beda-beda ya. Ada yang ngebolehin TOEFL apa namanya ITP. PBT yang gampang gitu, bukan Hmm. PBT. Hmm. Oh, ITP ya nama lainnya ya. ITP Pokoknya kayaknya ada itulah. ITP. Ada yang Yang TOEIC juga. gampang maksudnya. Ada yang TOEIC juga. Ya boleh TOEIC juga kayak gitu-gitu, apa namanya yang which is gampang gitu. Tapi yang entah kenapa di matematik itu cuma boleh TOEFL IBT sama IELTS waktu itu. Terus habisnya aku pilih IELTS jadinya karena TOEFL IBT nggak enak. Pilih IELTS jadi kirim. Terus sama syarat lain apa ya? Bikin rangkuman buku. Aku nggak ngerti kenapa suruh bikin rangkuman buku ya. Udah nggak ngerti pokoknya milih. Jadi suruh pilih satu buku statistika atau itu matematika. Satu buku matematika yang kamu menarik, yang belum terus habis itu dibikin rangkuman itu dalam 4 halaman kalau nggak salah. Aku nggak ngerti tujuannya apa tapi ya udah bikin aja gitu. Sama satu lagi itu rencana riset biasa. Nah ini rencana risetnya yang kadang-kadang kayaknya mungkin bikin takut anak-anak kali ya. Sebenarnya rencana riset itu untuk di Jepang, aku nggak tahu kalau untuk pergi ke barat atau pergi ke negara lain, tapi kalau untuk di Jepang rencana riset itu sebenarnya cuma melihat kamu itu udah baca sampai mana sih, kamu itu ngerti tujuan kamu kemana sih, tapi sebenarnya rencana riset itu sebenarnya nggak kepake juga, ya kan, nggak terlalu, mungkin dipakai tapi kayaknya probability-nya kecil deh. Jadi waktu itu aku udah ngerti ini rencana riset kayaknya sih nggak bakal dipakai juga, jadi ya udah buat aja, tapi yang masih jangan terlalu karena nggak dipakai jangan terlalu wah juga gitu loh. Yang jelas bisa dijangkau sama kamu plus pengalaman 2 tahun kamu, jadi kamu kira-kira aja saya punya pengetahuan segini, kalau saya punya pengetahuan kira-kira ditambah dikit aja itu kira-kira saya bisa riset kayak apa gitu. Jadi kamu kira-kira terus kamu cari-cari paper yang pakai paper sensei kamu gitu. Jadi kalau masuk tuh bisa di paper sensei kamu. Jadi dari situ kamu jadi jelas sana ada koneksi, jelas kamu ngasih tahu ke university gitu kalau kamu tertarik sama riset sensei kamu itu gitu. Makanya kamu jadi kayak jangan asar sebal ini ya Mas aja, asar sebal namanya proposalnya aja tapi kayak nggak baca ini citasinya tuh dari mana betul, gitu kan. Nggak baca profil senseinya. Ya sekarang sebenarnya di balik itu kita emang asal sebar sebenarnya kan, baru habis itu kita cari-cari senseinya. Ya pura-pura ta'aruf aja gitu lah ya. Ya pura-pura ta'aruf ya bener kayak begitu. Nah jadi dibikinlah itu, terus habis itu dikirim. Nah sebenarnya harusnya waktu itu tuh ada setelah itu lulus, setelah lulus ujian berkas harusnya ada ujian tertulis juga, tapi entah kenapa saya aku bilang itu nggak usah lah, kamu nggak usah ujian tertulis katanya kayak gitu. Jadi aku nggak ujian tertulis. Aku nggak tahu kenapa aku nggak perlu ujian tertulis ya, tapi seharusnya di departemen matematik emang harusnya ada ujian tertulis karena beberapa orang setelah aku Jepang ini beberapa orang benar datang ke Jepang buat ujian tertulis di Graduate School of Mathematics itu, cuma aku nggak harus gitu. Tapi persiapan aja nanti kalau ada niat datang ke Graduate School of Mathematics sudah persiapan aja bahwa ada ujian tertulis. Gitu aja sih. Habis itu ribetnya karena dokumennya banyak sih. Jadi berkali-kali tukar-tukaran dokumen, kirim-kiriman dokumen dan jatuhnya mahal karena aku pakai DHL terus kan. Biar cepat gitu karena baper. Mungkin pakai MS bisa atau gimana, tapi waktu itu karena ngerasa baper karena takut telat atau takut gimana gitu. Jadi ya udah DHL aja cepat banget gitu. Yang sekitar 3-5 hari nyampe, tapi emang jatuhnya mahal. Kadang kalau nggak salah waktu itu selembar doang buat ngirim surat pernyataan bahwa udah punya beasiswa itu tuh 400.000 padahal cuma selembar dimasukin amplop ya gitu. Tapi ya sebenarnya nggak apa sih, cuma repotnya di bagian itu doang paling. Itu sih ceritanya. Ya penjelasan dari Mas Eja tadi itu udah cukup detail ya, mulai dari proses mencari supervisornya sampai bisa proses pendaftaran administrasinya. Jadi itu kalau yang saya tarik di sini itu tergantung dari jenjang pendidikannya. Kalau misalnya untuk S1 memang harus ada hasil dari ujian tertulisnya ya, SAT-nya itu juga ada syarat TOEFL-nya. Kemudian untuk yang S2 dan S3 ya tentu saja hasil ini mencari calon pembimbingnya siapa, harus googling terus sama harus mengirim email korespondensi dulu sebelum benar-benar menentukan tempat kamu studi. Ada juga yang melalui proses ditawarin. Itu tergantung, kalau misalnya ditawarin itu lebih ke ini hasil kerjasama antara universitas alma mater dengan universitas tujuannya. Ya, kita pindah ke pertanyaan nomor 2, yaitu kalau mau kuliah di Jepang, apakah harus pinter banget? Misalnya IPK-nya cuma 2,
apakah dengan IPK segitu bisa kuliah di Jepang? Kira-kira bagaimana caranya ya? Ya karena ini Itu udah ngomongin S2 ya. ada memunculkan IPK, berarti ini untuk yang S2 dan S3. Silahkan. S2 ya lebih tepatnya ya? S3 bisa dong. Kalau Ya. misalnya S2-nya di Indo. Mas Eja duluan jawab. Gimana, Mas? Apakah harus pinter banget? Ya jawab sendiri aja, kalau kamu mau S2 di Indonesia kira-kira butuh nggak? Bukannya menutup kemungkinan sih, karena sebenarnya di Jepang sendiri itu sebenarnya IP sama IPK itu nggak begitu berpengaruh ya. Maksudnya kalau tak ngobrol-ngobrol sama temen Jepang ya, IP, IPK, cum laude, summa cum laude itu sebenarnya itu cuma title doang yang nggak begitu yang nggak begitu berarti bagi orang-orang Jepang sendiri. At least beberapa tahun lalu, sekalipun aku dengar dari sekarang IP IPK itu mulai dianggap serius gitu. Tapi beberapa tahun lalu tuh zaman aku daftar ke Jepang itu nggak begitu dianggap serius gitu. Tapi coba bayangin gini, kalau misalnya sensei kamu termasuk sensei yang terkenal, terus laku gitu, banyak yang ngirim gitu. Dan ketika saat itu ada orang-orang yang kira-kira dia baca emailnya, baca research proposalnya gimana, dan ternyata kira-kira dua orang itu punya kemampuan yang kira-kira sama, berarti next step dia bakal ngeliat IP-IPK-nya kan, gitu aja sih. Tapi kalau dua, pribadi sih kayaknya dua itu sebenarnya tengah-tengah kan. Dua itu berapa sih? C ya? C semua kira-kira ya? Kalau dua itu kalau aku pikir sih kayaknya sih susah. Kalau 2,5 menurut aku masih mungkin gitu. Tapi kalau dua sih kalau bilang susah sih, susah banget gitu. Dan lagi kan kamu kan, kecuali kamu tajir mampus habis itu pakai duit orang tua, kayaknya susah kalau misalnya IPK 2 nyari beasiswa juga. Iya, itu concern-nya gitu. sih kalau misalnya cari beasiswa. Kalau menurut saran aku sih kalau 2,5 masih bisa diusahakan, tapi kalau 2 itu iya. Maaf, bukannya saya ngaten atau gimana, tapi ya pikirkanlah. Makanya belajar yang rajin untuk S1 dong. Jangan habis itu nyala-nyalahin orang ya. Belajar aja deh S1-nya ya gitu. Ya, yang lain Begra gimana pendapatnya? Iya, udah cukup ini ya, mewakili banget ya jawaban dari Mas Eja nih. Sebelumnya Sashiburi, Mas Eja. Kabar. Iya, saya paling suka kata-kata tajir mampusnya. Tajir mampus, alhamdulillah ya kalau udah kayak gitu bisa mengcover semua kekurangannya ya, terutama penilaian benar banget atau enggaknya sebetulnya. Pengen nambahin dikit aja sebetulnya, jadi kayak satu statement tentang pinter banget yang diukur dari IPK tuh kayak seolah menunjukkan sisi eliminatif tiap orang gitu loh. Artinya kalau misalkan salah satunya pengen lanjutin sekolah di Jepang, terutama yang udah pasca sarjana, tapi terbatas karena IP-nya misalkan minimal 3, artinya dia punya IP di bawah 3, artinya apa? Kelar gitu hidup dia. Terus apa selanjutnya? Nggak ada ya. Ya itu kayak pragmatis banget gitu pemikiran kayak gitu, dalam arti betul kalau misalkan ini untuk pemilihan lanjut sekolah di Jepang, khususnya pasca sarjana, cenderung lihat dulu, kenalan dulu sama senseinya gitu loh. Artinya kalau beliau membuka pendaftaran yang mengharuskan kita berkompetisi dengan peserta yang lain, ya jelas artinya di situ ada kompetisi gitu, kayak yang Mas Eja bilang gitu loh. Artinya salah satu pertimbangannya adalah mana yang nilainya lebih tinggi, artinya sensei milih itu. Tapi kalau misalkan kita melakukan pendekatan individu ke senseinya, kenalan karena bidangnya sama, karena dia punya propose research yang mungkin di mata senseinya itu menarik, mungkin bisa dikesampingkan gitu loh, tentang pertimbangan IPK salah satunya. Gitu. Jadi kayaknya kalau misalkan syarat gitu ya, syarat IPK untuk melihat pinter banget atau enggaknya, itu biasanya lebih umum diadakan untuk beberapa penerimaan yang memang komunal gitu loh. Dari kampusnya dia membuka penerimaan yang komunal, mewajibkan kita ada kompetisi.
Begitu juga kayak misalkan mencari beasiswa kan komunal ya, artinya di situ ada sisi kompetisi di mana syarat atau requirement-nya minimal IPK berapa gitu loh. Jadi kesimpulannya adalah kalau di Jepang sendiri tetap ada chance kita bisa lanjut sekolah gitu loh. Tapi kita harus menempatkan strategi, terutama kalau misalkan kita punya kelemahan di IPK gitu loh. Strateginya adalah kenalan sama senseinya atau bidang propos studinya itu berkaitan dan di mata beliau menarik. Itu sih. Oke, terima kasih Mas Halim. Nih selaku Pak dosen, gimana Mas Halim? Oh ya benar juga yang suka ngasih nilai ya. Ya, gimana Mas Halim? Kalau nilainya pas-pasan, gimana bisa nggak ke Jepang? Sekaligus untuk memotivasi gitu loh Mas Halim. Memotivasi student-student di Indonesia. Tapi saya nggak bisa mengeneralisir ya, tapi barusan saya cek lagi, karena rada-rada lupa dulu prosesnya. Jadi kalau S3, kebetulan dulu programnya IEI di Kyushu, itu memang... IEI itu apa? Apa singkatannya? Intellectual Exchange and Innovation Program. Jadi dulu itu seingat saya baru tahun pertama dibuka, dan Indonesia masuk salah satu negara dari, mereka membatasi ya, jadi ada 10 jatah beasiswa untuk fakultas saya dari Asia Tenggara, Asia Tengah, pokoknya India, Pakistan gitu ya, sama Middle East. Nah, itu di India itu selatan. Oh, selatan ya, India. Tengah itu Asia. Tengah itu Mongolia dan kawan-kawan. Nah, jadi pas saya cek lagi, ternyata di web resminya Kyushu itu tidak, atau di Kyuda itu tidak ada syarat IP. Jadi saya cek nggak ada syarat IP, tapi memang harus mencantumkan apa istilahnya, kelulusan, kelulus ijazah master sama nilai transkrip. Nah, apakah IP 2 bisa? Itu yang harus teman-teman usahakan dari sisi lainnya. Artinya kalau IP-nya nggak mampu, tapi tunjukkan dong. Kan karena di situ pas saya lihat untuk S3 aja nih ya, syaratnya itu mana tadi? Research proposal. Nah, research proposal ini jadi nggak cuma harus pinter aja, tapi harus kritis. Nah, cuma kalau IP-nya 2, kritis ke bidangnya gimana gitu ya. Jadi yang penting sih memenuhi persyaratan di atas, dan salah satunya, dan tidak ada mencantumkan IP, jadi kalau buat doktor. Dan ada beberapa rekan saya memang dia juga bukan IP-nya bukan terbaik ya, pas-pasan lah 3 ke bawah. Tapi nggak tahu, belum pernah nemu yang 2 ya saya. 2 pas banget gitu atau 2 ke bawah. 2 ke bawah mah nggak lulus kali Mas. Oh, nggak lulus ya? Oh, ya. Betul. Nah, jadi sebenarnya untuk peluang masih ada, tapi harus dioptimalkan di bagian lain, apa research proposalnya, atau kesungguhan saudara untuk menarik perhatian sensei gitu ya. Senseinya harus percaya, atau akhirnya dia, wah ini orang, kan kalau orang Jepang itu percaya pada kerja keras ya, kalau nggak salah. Salah satu itunya ya. Jadi pintar itu atau enggak, karena research apalagi S3 doktor itu lebih ke kegigihan dan daya tahan. Kalau tapi IPK kan juga bukti dari kerja keras bukannya Mas? Salah satu. Memang masa lalunya memang belum mungkin ya, tapi artinya dalam proses daftarnya harus menunjukkan kerja kerasnya saat itu gitu. Iya, betul. Karena bisa jadi kan banyak orang yang salah jurusan gitu ya. Jadi salah satu motif. Kalau salah jurusan, masa lanjut S2 lagi dengan jurusan yang mirip sih? Nah, ya, itu kan mungkin S2-nya beda gitu. Oh gitu. Nggak ada syarat linearitas background-nya. Jadi bisa aja misalkan ke tempat saya, carbon resource, background-nya yang penting ada basic fisika, kimia. Jadi nggak mesti orang chemical engineering, karena saya metalurgi, ilmu logam, terus daftar kesininya chemical engineering. Gitu. Jadi mereka lebih melihat apa yang sudah saudara kita pelajari gitu. Iya. Tapi memang udah dicapai sama
Mas Eja, kalau beasiswanya, nah itu memang di itu. isu QDAI ada dua, ada yang max, ada yang self-funded atau biaya misalkan yayasan ayah ibu gitu ya. Nah itu bisa didaftar. Tajir beli. Ya, dana dari pribadi. Ya berarti lebih ke itu juga ya, concern ke proses beasiswanya. Kalau memang harus mencari beasiswa sendiri melalui banyak tes seperti Max atau LPDP, memang ya kalau IPK-nya nggak besar ya itu mengurangi nilainya juga. Jadi memang harus ditutupin dengan hal yang lain. Kalau untuk yang ke jenjang S1 itu yang tadi disampaikan Abri, kalau nggak salah harus pakai ini ya, rapot ya Bri? Semacam nilai rapot gitu ya? Emang standarnya sih ya rapot dari sekolah. Itu emang harus ada kan kayak sebagai apa? Sebagai bukti kalau ini udah lulus gitu loh, lulus dari sekolah buktinya ini. Tapi untuk sekolah di Indonesia kayaknya gitu aja emang nggak cukup, jadi harus ditambahin pakai apa? Standardized exams yang dalam bentuk SAT itu. SAT itu kayak apa ya? SAT itu apa? Ada 2 tipe ya kalau nggak salah, itu ada yang apa English language test sama yang subject test. Kalau yang diperlukan di sini karena kita emang apa? Oh itu kayak grade ya, tapi grade model iya, buat kayak, anak SMA Itu ya? nanti aja itu dibahas itu nanti aja. Masih iya, ada kayak, banyak. Oh ya itu nanti aja ya. Something like that, itu cuma Iya. subject test aja gitu. Jadi ada science, matematik yang pentingnya sih itu. Kalau nggak salah lihat itu yang diharuskan itu punya science sama matematik ya. Berarti memang ada semacam ambang nilai minimum yang harus dilewatin juga ya untuk bisa masuk ke sini. Dari nilai SAT-nya itu ada minimalnya berapa gitu nggak? Ya something like that kayaknya. Tapi kan mereka juga ada apa interview. Jadi ada dua gelombang gitu kan ya. Yang round pertama itu yang mereka screening pakai nilai-nilai gitu. Ntar kalau udah lewat yang screening nilai, baru pakai screening yang interview. Tapi di situ ya harus itulah. Berarti emang nilai Inggrisnya harus ada nilai Inggris sama harus ada nilai yang subjeknya gitu. Oke, terima kasih ya, karena waktunya juga tinggal sekitar 35 menit lagi, kita move ke pertanyaan selanjutnya. Tentang bagaimana sih ritme atau timeline kuliah di Jepang. Jadi mungkin bisa dijelaskan kuliahnya itu untuk S1 berapa SKS, kemudian diselesaikan dalam berapa tahun, terus kapan mulai skripsi atau penelitiannya. Kita mulai dulu dari Abri yang S1 di Jepang. Silakan Abri, berapa kreditnya? Setiap itu beda ya, setiap major beda ya. Apalagi sekarang juga kayak kurikulumnya udah ganti, jadi kayaknya udah lebih banyak. Tapi kalau buat aku sendiri, kalau nggak salah 128 kredit. Dan apa satu kelas kan biasanya sekitar 2-an gitu ya, 2 kredit ya. Nah, itu kalau untuk ritmenya gitu, cara ya nggak tahu buat universitas lain, tapi untuk Kyudai sendiri, jadi selama 1,5 tahun pertama itu kita masuk ke kurikulum namanya Kikan Education. Kikan Education itu lebih kayak general studies, jadinya apa ya belajar kayak SMA gitu ya, kuliah dasar gitu ya. Kuliah dasar, ada matematika, ada kimia, ada biologi, ada kelas-kelas IPS juga gitu. Nah jadinya selama 1,5 tahun itu kita ngambil kelas-kelas basic itu sambil ngambil kelas yang specialized untuk majornya sendiri juga sedikit-sedikit. Nah mulai selesai 1,5 tahun itu baru kita masuk lebih mendalami lagi tentang apa ya, kalau untuk saya berarti agriculture kan ya. Nah di faculty agriculture itu ya kita dapat ada kelas-kelas yang agak basic tapi ada juga yang lebih spesifik gitu. Nah terus udah kalau ini again it's different buat different majors, tapi untuk agriculture kita mulai masuk laboratory buat research itu semester 2 tahun ketiga. Jadi semester 2 tahun ketiga itu kita mulai masuk laboratori, mulai kerjain research. Nah terus jadi dalam 1,5 tahun itu kita harus
harus bikin graduation project gitu. Dan kalau misalnya mau agak ekstra juga bisa sih bilang ke senseinya. Aku juga bilang ke senseiku sendiri dalam 1,5 tahun ini kalau bisa saya mau publish paper juga gitu. Nah, kalau misalnya bisa nah biasanya kalau misalnya sendiri ya juga mau gitu, ada keinginan dari sendiri, sensei saya pengen publish paper gitu. Biasanya bisa dicontoh nih. Biasanya iya, sensei anak S1 loh, udah S1 paper, jago. belum selesai nulis ya, cuman ya gitu juga, seangkatanku juga buat beberapa Tapi ada niat panelis kan, aku mikirnya kagak. ya buat panelis di sesi-sesi berikutnya juga ada teman-teman saya yang seangkatan saya yang undergrad, mereka juga kayak gitu. Jadi masuk ke lab, mereka bilang sama senseinya, sensei saya mau publish paper gitu. Nah kalau kayak gitu ya nanti bisa senseinya ituin sekalian. Nah untuk saya sendiri juga kebetulan topiknya emang topik yang bisa dibikin publish paper gitu. Jadinya nanti ya sekarang kan emang lagi rada sibuk juga ya, bulan September ini aku mau pindahan segala macam. Tapi nanti juga sambil kayak gitu sedikit-sedikit mau ubah piecesnya jadi paper buat publication. Sip. Selanjutnya untuk yang S2 perwakilan saja ini di antara Begra dan Mas Eja dua-duanya mengalami S2 di Jepang. Jadi saya pilih satu aja ya yang Begra aja deh untuk mewakili yang jenjang S2. Begra aja, Begra. Gimana, Beg? Justru kebetulan mungkin sistemnya agak beda, jadi kayaknya melengkapi mungkin S2-nya Mas Eja. Jadi kalau saya sendiri kreditnya kurang lebih 30 apa 32 SKS gitu ya. 30 ya? Tuh, lebih ingat. 30 SKS, kemudian full di lab gitu ya. Jadi kurang lebih sekitar 2 tahun, hampir nggak ada gitu kelas. Jadi kayak kelasnya itu lebih ke intensif course aja. Jadi nggak yang reguler tiap minggu ada gitu. Jadi beberapa kelas diadakan oleh senseinya, tapi lebih banyak kegiatannya di laboratorium gitu. Jadi dari awal memang sudah dikenalkan sama senior, pengenalan alat gitu kan. Dan beberapa intensive course itu bisa masuk ke SKS, tapi kebanyakan SKS-nya itu lebih ke riset progress, entah dari konsultasi ke senseinya, kemudian ada yang namanya ini ya, seminar mingguan. Jadi kami menunjukkan progress risetnya itu berupa seminar gitu ya, atau biasa disebut dengan Zemi. Jadi setiap minggu itu bergantian gitu presenternya menunjukkan progres kami gitu. Nah, selain itu pengambilan data juga terhitung masuk SKS gitu. Jadi beberapa data kami ambil di lapangan gitu, semacam natural sample gitu kan. Karena fokus studinya tentang endapan gunung api, jadi ya mengambil batu-batunya begitu di lapangan, dan itu juga masuk kredit gitu. Itu sih. Ya, terima kasih Begra penjelasannya. Kemudian ini Mas Eja bisa minta tolong penjelasannya singkat aja nggak Mas? Berapa SKS-nya, terus kapan mulai risetnya? Silakan Mas Eja, karena waktunya juga terbatas. Halo Mas Eja. Iya ya. Nah, jelaskan singkat aja Mas Eja. Kan? S2-nya aja deh, S2-nya. Karena kan S2-nya Mas Eja lebih banyak kelasnya ya setauku, daripada S2-ku sama Begra. Oh, ya. Kelasnya banyak kan? Enggak juga sih, kayaknya sama aja. Karena, enggak. Aku ngambil dapat SKS juga cuma 30. Terus tuh, lancar nggak? Enggak, ini putus-putus. Aku yang ngomong putus ya. Oke, jadi misalnya udah aku juga SKS cuma 30. Kalau nggak salah itu tuh yang kelas itu tuh cuma 20 riset. Dan 10 itu akhirnya dibagi jadi 4 kelas. Jadi 2 kelas di semester 1, kelas semester 2 gitu. Jadi aku semester 3, semester 4 waktu master dulu itu udah nggak punya kelas sama sekali gitu.
Makanya kok dulu iya. Agnes Mirip-mirip mau lah ya. ngapa-ngapain. Aku juga Mirip-mirip. kayak gitu. gitu sih, tahun terakhir nggak ada kelas. Iya, mirip-mirip. Benar. Ya, Anissa Kalau dulu dari di sini awal juga. banget sih. ya untuk yang S3 gimana Mas Salim? Alurnya. Kayaknya kalau S3 memang nggak ada kelasnya ya, cuma riset Ya, aja. aku nggak ada. Aku nggak ada. Kalau aku riset sih doang gitu dari sih. awal riset. Kelas kalau S3 dulu karena ada program tadi IEI itu ada minimal kreditnya 14, tapi ya yang penting hadir sih nilai A. Cuma bedanya A sama A+ ya. Nah, sebenarnya sisanya sih tadi lulusnya gimana sensei aja. Mungkin setengah dari 14 SKS-nya itu dari SKS dari sensei, dari buat penelitian dan lain-lain. Kapan mulai risetnya? Sesiap saudara aja, sesiap Anda. Begitu Lulusnya datang kapan, mau sesiap mulai juga. Anda. Iya, iya ya. Nah, Aku langsung dipaksa semulai. iya kan, tergantung siap-siapnya. Ya siap mulai itu kan belum tentu riset beneran, Mas. Bisa aja latihan-latihan dulu, gagal. Latihan Oh, iya sih, eksperimen benar, ya. gitu. Ya benar. Setengah tahun Kalau- pertama seperempat tahun pertama saya cuma baca-baca paper doang. Kalau yang beruntung S1, S2-nya udah pernah di luar, mungkin relatif lebih itu ya, lebih familiar lah, minimal baca paper internasionalnya, aksesnya lebih udah terbiasa. Terus alat-alat yang sophisticated atau yang kalau di Indonesia kan mostly alat-alat itu dijalankan oleh teknisi ya. Jadi kalau yang baru datang ya biasanya familiar dengan alat. Kalau bidangnya baru ya itu tergantung, makanya perjalanan PhD itu tidak bisa dijudge sama setiap orang gitu. Sip. Jadi bisa ada yang lulus cepat, lulus lama ya tergantung dari rekornya. Gitu sih. Ini ada pertanyaan masuk lewat Instagram. Pertanyaannya itu, kalau kita ingin kuliah ke Jepang, apa yang pertama kali harus kita siapkan? Ini voluntary aja yang mau ngejawab, salah satu orang perwakilan, karena kan waktunya juga sudah mepet. Masih ada 5 pertanyaan lagi. Gimana? Pertama kali Siapa apa yang harus mau kita menjawab? siapkan? Pertama kali yang harus disiapkan. Duit deh kayaknya ya. Duit. Satu orang satu ini ya, satu tips ya. Satu kata. Ya. Nggak boleh itu. Iya, Nggak boleh satu aja. ya. Nah, satu aja yang beda-beda. Dari Abri dulu, apa Bri yang harus disiapkan? Ya duit sih, cuman kalau misalnya yang lain ya paling bahasa Jepang. Oke, next. Mas Eja. Lu tadi mau ngomong duit, jadi apa ya? Siap mental deh. Mental, duit sama mental ya. Sama bahasa Jepang tadi. Begra apa Bek? Oh, udah dijawab Eja. Mental Yang udah. lain? Ya niat. Niat. Oke, niat. Niat. Mas Salim, apa Mas Salim? Motivasi ya. Motivasi. Oh, hampir mirip sih sama niat sih. Iya, motivasi kenapa mau susah-susah payah harus keluar gitu. Oh, betul. Sip. Berarti Sama tadi satu lagi deh, apa? siap-siap nyenengin sensei. Jadi skill ini ya, Ngejilat skill. enggak juga sih. Skill menghibur ya, skill menghibur sensei. Oke, Dex aja ya langsung ke pertanyaan selanjutnya. Melihat dari alur atau timeline kuliah S1, S2, S3 di Indonesia, jika dibandingkan dengan di Jepang, positif dan negatifnya itu bagaimana? Mungkin Mas Salim bisa menjawab, karena kan Mas Salim kan S1 dan S2-nya di Indonesia. Dari pengamatannya Mas Salim terhadap teman-teman yang kuliah S1 dan S2 di Jepang dibandingkannya di Indonesia, bagaimana Mas? Kalau ditanya positif negatifnya yang tadi udah disebutin ya, mungkin pertama udah terbiasa suasananya. Jadi kalau yang baru kayak dulu saya berapa bulan itu kan masih norak ya, jadi masih pulang lab juga cepet, masih keliling-keliling gitu ya, lihat-lihat dulu. Nah terus biasa buat baca paper di bidangnya gitu. Terus selanjutnya terbiasa udah lebih familiar sama alat. Nah itu sih yang saya rasain bedanya. Kalau negatifnya yang udah biasa di Jepang, selama kuliah sih mungkin nggak terlalu itu ya. Iya. Mengerti Mas Salim. Mas Eja deh, gimana Mas Eja? Positif dan negatifnya kuliah di Jepang? Mungkin dari kelasnya sih, karena kan kalau yang dirasakan di sini, kuliah S2 itu SKS kelasnya tadi cuma 10 ya untuk
Faculty of Science-nya Kyushu University sendiri. Saya juga 10, background Iya, juga iya. 10 kalau nggak salah kita ya. Atau 12, lupa lah. Jadi kan kelasnya dikit. Nah, itu gimana Mas Eja? Tapi risetnya lebih banyak, emang. Porsi risetnya. Positif negatifnya ya. Kalau sebenarnya gini sih, kalau misalnya kita ceritain yang agak panjang ya, waktu itu tuh Yang pendek agak aja panjang deh. dikit boleh ya? Kalau agak pendek gimana ya? Sebenarnya di Jepang itu kan sebenarnya bahkan dari S2 pun udah research based ya. Jadi tujuannya itu emang bukan buat ngambil kelas itu tuh emang cuma kayak preliminary doang gitu. Dan sebenarnya jujur aku preliminary orang, dan makanya waktu itu ada orang yang curhat sama aku beberapa tahun yang lalu gitu, ngerasa S2 di Jepang itu tuh kayak nggak ngerasa dapat apa-apa. Waktu itu seorang itu ngomong kayak gitu, terus aku balas kayak begini. Ya, karena emang sebenarnya di Jepang itu kan research based ya kan, bukan course based ya. Beda sama misalnya kalau misalnya kamu ke UK gitu, kamu course based, sehingga kelas-kelasnya itu pelajaran-pelajaran di kelasnya itu heavy kan. Jadi kamu kayak S1 lagi cuma lebih susah aja kayak gitu. Sebenarnya kalau S2 di Jepang sendiri tujuannya itu kan emang riset. Jadi emang tujuannya adalah kelasnya itu tuh benar-benar kelas yang sebenarnya agak light, yang bahkan nggak menjurus ke riset kamu sendiri gitu. Nah, nanti waktu aku lagi di risetnya itulah sendiri kamu harus belajar sendiri gitu. Kamu nyari-nyari paper, baca buku, eksperimen kalau bagian eksperimen ya kan. Habis itu diskusi sama sensei, diskusi sama senpai, diskusi sama kohai, nyari wangsit lah, pakai bertapa macam-macam. Sebenarnya itu intinya. Jadi di Jepang itu risetnya itu. Makanya kalau misalnya kamu nggak aktif gitu waktu lagi kamu riset itu, nggak aktif artinya baca buku yang lain, nggak aktif belajar banyak dari senpai atau apa, ada kemungkinan kamu bakal ngerasa di Jepang tuh nggak dapat apa-apa gitu, atau nggak aktif ngomong sama mahasiswa internasional, nggak aktif ngomong sama mahasiswa bule lain, nggak aktif ngomong sama mahasiswa mahasiswa Jepangnya, nggak aktif ngobrol sama sensei, iya Jepang atau sama bule yang lain, atau nggak aktif ngobrol sama sensei atau ngobrol sama sensei lain yang bukan sensei kamu. Ya kamu akan merasa, terutama kalau S2 ya, bukan S3. Kalau S3 karena kan full riset. Terutama S2, kamu bakal pulang ke Indonesia ngerasa kosong gitu. Karena ngerasa cuma riset doang, dan S2 itu beda sama S3. S2 itu tuh sensei itu kayak, saya kan S2 di sini, S3 di sini juga, jadi kerasa ya, waktu S2 itu bener-bener dituntun sama sensei. Jadi sebenarnya jujur riset, iya diajarin, karena waktu S2 itu tuh saya itu tuh semester 2 tuh riset udah selesai gitu. Makanya makanya waktu semester 3 semester 4 itu tuh saya itu hampir nggak ngapa-ngapain. Makanya Agnes suka main sama saya, karena saya bener nggak ngapa-ngapain, kelas juga udah nggak ada, karena waktu semester 2 itu udah dituntun sama sensei dan selesai gitu. Sementara waktu S3 kamu bener-bener disuruh kerja sendiri, cari sendiri. Saya cuma ngasihin sedikit gitu. Dan kadang-kadang malah nggak dikasihin. Ya kamu cari buku sendiri lah kayak gitu. Jadi cuma bilang bener atau salah. Makanya kalau S3 sih saya ngerasa dapat banyak. Tapi untuk S2 ada kemungkinan kalau kamu nggak aktif sendiri, kamu nggak bakal dapat apa-apa. Jadi waktu kamu S2 di Jepang, apakah kamu mendapatkan banyak positif atau mendapatkan banyak negatif, itu tergantung dari kamu sendiri. Kalau kamu aktif riset, baca buku sendiri, ngobrol sama teman asing dan macam-macam, kamu bakal banyak mendapat positifnya. Kamu bakal dapat teman orang asing, kamu bakal dapat banyak ilmu yang di luar kelas, karena di dalam kelas jujur ilmunya sedikit banget. Habis itu kamu juga nambah pengetahuan di luar riset kamu gitu. Tapi kalau misalnya kamu cuma beneran misalnya nih ngobrol sama orang Indonesia doang, emang sih ngobrol sama orang Indonesia doang emang asik, karena teman-teman terdekat aku juga orang Indonesia. Tapi kalau kamu bener-bener membatasi diri ngomong sama Indonesia, ya kamu nggak bakal dapat teman-teman yang lain. Bahasa Inggris kamu nggak dipakai, bahasa Jepang kamu nggak bakal nambah bagus kayak gitu. Terus kalau misalnya kamu juga cuma ngerjain riset kamu sendiri tanpa kamu lebih aktif untuk belajar yang lain atau bertanya-tanya yang lain, ya kamu bakal dapat itu doang gitu. Jadi bakal lebih banyak rasa kosongnya dibanding rasa isinya. Jadi semua tergantung di kamu gitu aja sih. Oke, untuk Abri gimana Bri pengalaman S1-nya? Kan kalau tak kasih gambaran nih, kalau S1 di Indonesia itu 144 SKS ya, terus habis itu nge-lab juga dengan fasilitas yang seadanya. Karena kan tidak semua kampus punya fasilitas yang cukup bagus. Gimana, Bri? Ya, kayaknya sih ya low-key sama aja. Ya,
ya kita ngambil kelas ya kayak gitu juga. Cuman kayaknya yang mungkin agak sedikit beda dari S1 di Indonesia, or at least in my own personal experience itu, kita di sini banyak kelas yang report based. Jadi mungkin ini related sama yang question tentang GPA tadi, IPK tadi itu. Itu kan banyak yang bilang kalau misalnya IPK gue cuma 2, gimana ceritanya gitu. Tapi kalau di sini emang gimana ya, itu jujur banget. Kamu kalau dapet 2 itu beneran kayak you're not doing anything. That's how you get a 2. Kalau misalnya kau cuman kasih effort. Males. Ya kalau kamu males-malesan, that's how you get a 2. Tapi kalau kamu kasih effort sedikit aja itu 3.5 is not hard. Kenapa bisa begitu juga? Karena banyak yang kelas-kelas yang report based juga, dan mungkin ada banyak juga orang yang kayak saya sendiri, saya tuh paling nggak bisa sama exam, ujian itu paling nggak bisa. Nah jadinya di kelas-kelas yang dimana kayak ada ujiannya, kayak kelas waktu itu aku lumayan dapet C buat kelas linear algebra ya, for example. Itu karena emang I have no idea what is going on. Dan karena hasilnya ujian begitu, jadi nilainya lebih jelek gitu lah ya. Tapi di kelas-kelas yang lain, di mana seperti for example kelas eksperimen, kan kalau kelas eksperimen kita harus bikin report. Nah kalau kayak gitu justru baru nilaiku bagus gitu loh. Nah jadinya mungkin ya bedanya di situ. Di sini lebih orang-orang lebih fokus ke aplikasi. Kayak misalnya udah ngambil kelas nih, jadi instead of testing you on what you know about the class, it's like you use the knowledge, see if you can put it in other things gitu loh. Tapi Bri perlu ditambahkan tuh karena kamu ngambil kelas internasional kan? That is true ya, makanya. Iya. Soalnya kalau kelas Jepangnya sendiri ya exam based juga sebenarnya. Oh iya. Ya kan? Iya, itu ada itu juga sih. Tapi kayaknya nggak semuanya exam based deh. Kenapa aku bilang begitu? Karena senseiku sendiri bilang dia paling males kalau suruh bikin exam. Dia malas bikinnya, dia malas ngeceknya. Iya, sensei orang Jepang. Dia malas bikinnya, dia malas ngeceknya. Mending dia kayak minta muridnya bikin laporan gitu 1 halaman, ntar dia tinggal baca, tinggal nilai. Oh ya, berarti emang bedanya itu lebih banyak kalau yang di Indonesia emang banyak ujiannya ya, emang seperti itu. SKS-nya juga lebih banyak. Iya, kalau di sini SKS-nya ya aku sebenarnya itu kalau yang di agriculture ya, itu aku bilang 120, tapi sebenarnya sih 110 karena 10-nya itu dari research. Ya, lebih ke aplikasinya bagaimana ya? Iya. Sama pemahamannya. Lebih ke situ ya. Ya, pertanyaan selanjutnya, salah satu ungkapan yang paling terkenal sebelum saya ke Jepang adalah sensei adalah dewa di Jepang. Misalnya, contohnya ya, mahasiswa tidak boleh pulang sebelum sensei pulang, atau mahasiswa harus masuk ke lab setiap hari. Oke, untuk ini karena keterbatasan waktu, saya langsung pilih 2 aja ya, perwakilan dari narasumber untuk menjawab. Begra, bagaimana pengalamannya? Apakah sensei adalah dewa? Dewa adalah sensei, enggak juga sih. Jadi kebetulan dapet sensei yang udah cukup ini ya, liberal gitu ya. Jadi memang ada, kalau sekarang ini justru lebih variatif gitu senseinya. Ada yang kaku banget, ada yang biasanya kalau udah pernah kunjungan ke luar negeri atau melanjutkan studi di luar negeri, mungkin dia lebih terbuka gitu ya. Jadi kalau pengalaman pribadi sama sensei saya sendiri, justru beliau datang lebih siang, pulang lebih dulu. Ada nggak ya senseinya? Aman. Udah pulang? Udah pulang. Jadi kalau ditanya sensei adalah dewa, jawaban terbaik adalah gimana kalian mengenali sensei kalian sendiri gitu. Jadi nggak bisa kalian nge-record langsung pengalaman dari kami, karena sebetulnya ini pengalaman masing-masing, jadi jangan dijadikan standar gitu loh. Jalan terbaik adalah
Mm-mm. Jadi jalan terbaik adalah ya kenali sensei kalian dulu sebetulnya. Mereka adalah manusia. Yang jelas itu. Ya, Mas Salim gimana Mas Salim? Ini yang S3 nih, gimana? Sudah disampaikan sama Begra. Nah, itu juga jadi fokusnya pas riset sensei. Senseinya pernah jalan-jalan, atau bukan jalan-jalan, pernah pengalaman di luar negeri nggak? Kalau dia ngendon di Jepang terus, relatif mungkin ya suasananya lebih kaku lah, lebih apa istilahnya, tradisional. Kalau udah pernah dia, apalagi ke US gitu ya. Kebetulan sensei saya pernah postdoc di Australia, jadi tadi udah agak bukan liberal ya, lebih Relax. relax, lebih apa sama lah derajatnya. Dia lebih bilang mengerti kita gitu ya. Tapi ya dalam tentu pasti karena beliau lebih senior, lebih tua, tetap ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Tapi kalau kalau beliaunya sudah pernah ke luar negeri, jadi tadi kalau harus pulang sebelum sensei pulang gitu, sebelum senseinya pulang nggak boleh kita pulang. Nah, itu nggak berlaku sih kayak gitu-gitu. Terus lebih terbuka ya, artinya kita ngomong tuh kalau straight forward lebih aman lah. Kalau dia kan orang Jepang itu terkenal dia sangat hati-hati ya ungkapan-ungkapan kalau udah, apalagi yang udah belajar bahasa Jepang gitu, ungkapannya itu kan indirect semua ya. Ungkapan bahkan nggak ada tuh kata I love you di Jepang tuh nggak ada sebenarnya. Ada tapi jarang dipakai, Mas. Ada tapi nggak ada yang pakai. Nggak dipakai, nggak yang kayak gitu tuh dipakai, cuma ada tapi nggak dipakai di kehidupan nyata. Mereka pakai jalur yang lain gitu. Intinya sih gitu sih. tapi memang 70% nasib Anda ada di tangan beliau. Itu kalau S3. Itu kalau S3 itu. Karena kapan nentuin Anda akan sidang, maksudnya kapan Anda siap itu tergantung sensei Anda. Oke, sip. Untuk selanjutnya, ini pertanyaan khusus bagi yang sudah pernah sudah pernah studi di Indonesia, maksudnya yang kuliahnya dulu di Indonesia. Bagaimana menyesuaikan diri dengan culture penelitian dan culture belajar di Jepang? Gimana? Mas Salim, silakan lanjutkan. Tadi kayaknya belum selesai ya, tadi yang bagian pas. Tadi gimana pertanyaannya? Bagaimana menyesuaikan diri dengan culture penelitian dan culture belajar di Jepang? Gimana Mas Salim? Yang aku shock jujur di awal itu, pertama critical thinking ya. Maksudnya di Indonesia itu IP yang bagus itu orang yang jago ngafal, jago ngitung gitu ya. Follow the rules. Jadi selama Anda ngikutin textbook ataupun ngikutin catatan senior gitu ya, itu akan aman IP cum laude atau gimana lah. Nah, tapi pas nyampe sini ternyata apa yang nilai yang kita anut itu bahwa kita harus ikutin sebelumnya itu malah salah, apalagi langsung S3 gitu ya. S3 kan harusnya justru break the rules gitu, harus cari yang baru gitu. Itu tuh challenging banget sih, dan dibanding penelitian itu sendiri. Jadi dan setelah sampai satu titik kita, apalagi untuk kalau udah nyelesain paper pertama gitu, oh ternyata tuh penelitian tuh seperti ini, tidak seperti yang selama ini kita lakukan di Indonesia gitu ya. Mungkin seperti ininya gimana Mas? Seperti ininya gimana? Itu yang harus dialami oleh saudara sebagai mahasiswa S3. Enggak kan buat pendengar yang ada di Indonesia gimana Mas? Kan nggak tahu kan? Ya, jadi kalau riset di pengalaman saya, riset di S3 itu pertama kita harus pahami garis besarnya. Kedua, apa sih yang kurang? Nah, apa sih yang kurang itu yang maksudnya apa yang kita bisa perbaiki atau masih ada PR di bidang itu, ya itu hasil dari baca paper dengan critical thinking. Maksudnya evaluasi metodenya. Terus di paper lain tuh kan kalau dulu baru baca paper pas baru datang tuh kayaknya wow gitu ya, wah ini paper impact bagus factor semuanya gitu. Pasti benar gitu. Tapi ternyata nggak gitu menurut kata sensei, kita harus kritisi semuanya. Apa yang diungkapkan di paper itu kan hanya yang validnya, yang solidnya aja. Masih banyak kekurangan di tiap paper. Nah, dan kamu harus menemukan tuh celahnya di mana,
Dan ada nggak ruang improvisasi di situ? Perbaiki metode atau perbaiki interpretasinya gitu. Mungkin yang sebelumnya interpretasinya kurang presisi atau mereka nggak berani ngejar ke dalam gitu ya. Artinya apa sih sebenarnya mekanisme? Biasanya lebih ke mekanisme sih kalau buat yang chemistry gitu ya. Nah, jadi kalau dulu mikirnya ada rumus ini kita aplikasikan, Pakein bisa aja gitu kan. itu udah jadi riset gitu. S1, S2 mungkin bisa, tapi S3 yaitu harus menggali lebih dalam. Dan dilepas, nah itu dia. Ya, betul sekali. Untuk yang perwakilan S2, Begra, gimana Bek? Penyesuaian terhadap culture penelitian di Jepang? Pembukanya ya tadi dari Mas Eja itu, mental. Nah, mentalnya tuh dalam arti kalau kalian ingin bisa menyesuaikan kultur studi di Jepang, yang pertama mau belajar. Artinya tidak menutup misalkan yang sebelumnya S1 begitu ya. Jadi ada beberapa prinsipal atau semacam teori di mana kalian pegang itu gitu loh. Mungkin waktu kalian sekolah di Jepang gitu kan, ada semacam argumen yang berbeda. Nah, kalian harus terbuka pertama itu. Jadi jangan menutup diri lah. Intinya mau belajar karena ya itu harus mau mengakui kalian itu masih bodoh. Kalau tidak mau mengakui kalian itu masih bodoh, ngapain kalian sekolah gitu loh. Intinya udah pinter mau belajar gitu ya. Dulu. Iya. Imposter syndrome. Oke. Boleh di Google tuh imposter syndrome. Oke, next pertanyaan. Jika menemui kesulitan dalam kuliah atau bereksperimen, biasanya kan berkonsultasi ke siapa? Kayak gimana kalau misalnya kalian menghadapi kesulitan, bagaimana cara kalian untuk mengatasinya? Dan misalnya nih, ide risetnya juga mentok, terus nggak tahu harus ngapain, terus kehilangan motivasi, itu bagaimana kalian di sini mengatasinya? Abri, gimana Bri? Kayak tadi kan ada kuliah tadi Pak, aljabar. Itu susah tadi katanya Pak ujiannya. Tadi apa yang ujian katanya susah? Aljabar linear. Ya. Itu gimana pas ada kesulitan kayak gitu? Minta tolong kakak ngajarin. Minta tolong teman ngajarin. Ya, tapi emang benar sih apa yang kayak kakak tadi pinter si alin ya? Mas aja itu percakapan iya. Tapi emang kayak yang tadi Mas Begra bilang sih ya, harus bisa menyadari kalau kita itu memang masih bodoh gitu. Kalau kita nggak bodoh ya kita ngapain sekolah, bener gitu kan. Nah kayak gitu ya, one of the best ways to do it tuh emang ngomong konsultasi gitu, ngomong gitu sama seseorang. Misalnya kalau mungkin nggak terlalu enak ngomong sama senseinya sendiri, ya coba ngomong ke temen dulu gitu, bisa nggak ajarin ini, bantuin gini gitu. Nah, terus kalau misalnya udah kayak gitu ya gitulah. Sama juga kalau pengalaman di lab juga gitu, ya misalnya lagi stuck gitu ya konsultasi juga sama orang-orang satu lab gitu loh. Komunikasi itu penting. Ya atau berarti mungkin memang harus mau bertanya ya, sama mau cerita gitu ya. Iya, dan kayak ini juga pengalaman sempat ngomong sama adik kelas sih ya. Dia waktu itu juga sama aku. Dia kan kita nggak bisa fisika dan emang harus ambil kelas fisika, dan waktu itu dia emang failing juga kan. Nah, terus habis itu dia waktu dulu mungkin emang ada perbedaan dari culture juga ya. Dia sendiri tuh kayak gengsi atau gimana gitu. Pokoknya dia kayak nggak mau nanya gitu loh, kayak takut dijudge gitu, tapi kayak at some point you have to realize your grades are more important daripada gengsi lo. Nah, dan dari situ ya makanya harus bisa try to vocalize your problems dan konsultasi ke teman atau orang lain. Oke. Ya, itu dari Abri. Nah, selanjutnya dari Mas Eja, gimana Mas kalau ada kesulitan? Aku nggak pernah kesulitan nih, kayak gitu nih jawabanmu pasti. Enggak lah, mau kesulitan lah.
karena sensei aku cuma lumayan baik ya, jadi sebenarnya aku kalau ada kesulitan beneran ngomong sama sensei juga sih. Jadi waktu itu riset gagal ya aku ngomong sama senseinya ya, bilang minta maaf sensei setelah saya coba-coba kayak gini, saya ternyata gagal. Tapi ternyata errornya itu nggak lebih baik daripada error yang apa namanya, yang riset yang udah dilakukan sama orang lain kayak gitu ya. Kalau aku sih ngomong aja sih. Jadi tapi itu sekali lagi ngelihat karakter senseinya kan ya, kalau karena aku ngeliat sensei aku termasuk lumayan baik gitu, dan ya itu dia juga pernah 2 tahun di OSI, jadi emang aku juga lebih terbuka kalau misalnya ada masalah sama dia. Waktu aku ada masalah keuangan pun aku ngomong sama beliau gitu. Jadi Iya. ya, dan sama senpai juga sih, karena aku ada senpai yang jadi aku suka ngobrol sama senpai aku itu, dan dia juga punya masalah pun ngobrol sama aku juga si senpai aku itu. Jadi ya cari teman sih emang sebenarnya, cari teman Saling yang membantu. bisa diajak Hmm. diskusi tentang pelajaran juga. Iya, gitu. Berarti Sharing harus bersharing. Ya, gitu. harus Paling. mau sharing, harus mau tanya, sama harus pintar-pintar berkomunikasi sama sensei ya. Terutama Jangan sampai orang gengsi. Jepang ya. Jangan Terutama gengsi. orang Jepang ya, karena kan kamu kan gimana pun juga kan orang asing ya. Jadi kalau kamu punya sampai orang Jepang, misalnya kamu nggak bisa bahasa Jepang gitu, terus kamu butuh diteleponin, kamu bisa minta tolong dia gitu. Terus kemudian teleponin pakai apa, pakai bahasa Jepang, kamu bisa minta tolong dia gitu. Jadi sampai yang orang Jepang atau temen sebaya orang Jepang atau kohai sih jarang sih kayaknya. Itu ya kalau kata aku sih penting. Gitu. Aku kohai semua. Bisa buat curhat isinya. juga, bisa buat nanya-nanya juga. Hah? Di tempat kamu juga cari kohai ya, yang benar kohai ya, Iya kan, hobinya kan. Tapi nggak punya kohai, punya senpai doang yang sebenarnya aku nggak suka. Oke ya. Ini pertanyaan, ini kan slot waktunya cuma sampai jam 7.30 ya. Ini sudah memasuki pertanyaan terakhir ya, sekaligus closing statement dari teman-teman semua di sini. Ada nggak pesan buat para pemirsa di Indonesia yang ingin studi di Jepang? Kira-kira apa yang perlu disiapkan untuk bertahan dan sukses kuliah di Jepang semuanya? Mulai dari Mas Salim, gimana Mas? Kayaknya tadi udah pertanyaan ini deh yang dari IG itu. Iya, mirip. Mirip. Ini closing statement aja, terserah mau apa. Iya, gitu. Terserah dari kalian, closing statement. Selain, ya tadi kan tadi udah motivasi ya. Mau ditambahkan lagi nggak Mas Salim? Karena ini untuk yang belum ya, karena kalau yang sudah datang di Jepang kan beda lagi forumnya. Ya, yang barisnya. Jadi yang ini buat yang baru mau berangkat. Kita ditemukan motivasi, terus sebenarnya kalau dari saya siapkan plan jangka panjangnya sih, jangan sampai capek-capek kuliah nanti belum ada pulangnya ngapain gitu ya. Kalau saya pribadi, jadi karena 2 tahun 3 tahun itu waktu yang tidak sebentar. Jadi kalau memang ada niat, harus ada strong reason why-nya harus ke Jepang gitu. Kalau saya pribadi karena harus kuliah, misalkan harus karena kebutuhan tugas gitu. Atau ada yang memang suka budaya Jepang, go for it gitu. Tapi kalau hanya sekedar ikut-ikut tren, nah itu tren S2 biasanya gitu ya. banyak patah di tengah jalan. Nah itu yang berat. Karena kalau tadi mentok penelitian, percobaan gagal, walaupun bisa cerita ke teman, ke senpai, ataupun diskusi dengan sensei, kembali lagi ngobrol dengan diri sendiri, masih mau lanjut atau enggak gitu. Nah makanya harus ada alasan kuat setelah itu mau ngapain gitu. Itu aja sih. Cita-citanya itu harus jelas ya, mau ngapainnya itu. Rencananya ya, itu. Bukan hanya pas di Jepang, tapi setelah itu tuh apa gitu. Hanya karena ke Jepang itu hanya jalan gitu. Menurutku ya, bukan akhir. Oke, selanjutnya siapa ya? Saya pilih Begra. Apa Bek? Yang perlu disiapkan? Bahasa Jepang ya? Udah bener itu mental tuh Mas Eja, udah paling cucok tuh. Tapi selain itu, tadi kan Mas Halim di jalur kewajiban ya. Kalau saya agak berseberangan gitu. Jadi buat yang belum di Jepang, sebaiknya pastikan dulu passion kalian gitu. Kalian tuh sobat bangsa ya kita sebutnya. Passion kalian itu yang paling penting sih. Jadi sebetulnya
kalau ditanya kayak pertanyaan sebelumnya positif dan negatifnya, jadi itu kayak paradoks gitu. Positif dan negatifnya kalau kalian enjoy, itu passion kalian, pasti akan dapat sisi kebermanfaatannya gitu loh. Jadi pastiin dulu passionnya sih. Jadi mau agak pragmatisnya gitu, mau nanti setelah lulus kayak gimana, untuk Alam. kalian yang masih idealis, passionnya itu tingkatin dulu sih. Gitu. Itu sih. Oke, dari Abri, gimana Bri? Ya. Ini mungkin kalau Abri buat ini ya, buat adik-adik yang masih SMA, bagaimana? Ya. Apa yang harus disiapkan? Saya ya kayak yang lain bilang juga memang mental sih ya. Karena apa? Ya 4 tahun. Kalau misalnya bisa pulang ya udah pulang ya bisa lah. Tapi kan mungkin kalau misalnya ada keterbatasan finansial juga mungkin ada yang susah pulangnya gitu kan. Nah jadi kalau misalnya kayak gitu kayaknya bisa kayak burnout gitu loh, burnout secara tinggal di Jepangnya itu, dan that could suck a lot. Jadinya emang harus bisa siap mental tinggal di negeri orang, possibly sendiri, dan tapi selain itu emang ya suka duka lah ya di sini. Of course there's there's always a good and there's always a bad one. The bad side, musim dingin itu bisa memicu seasonal depression. Oh iya benar. Jadi gloomy gitu. Jadi karena emang udah nggak banyak kena matahari, udah gitu dingin. Nah, kayak gitu bisa mempengaruhi mental banget. Jadi kalau nggak punya support system yang kuat, kamu bisa drop jauh banget gitu loh. And kayak I've also experienced that sendiri juga. Nah jadinya emang lebih baik untuk siap mental. Tapi ya of course don't forget to have fun sih. Ya betul. Enjoy. Don't forget to have fun. Tinggal di Jepang itu kan emang there's a lot that you can find. Ya, banyak tempat jalan-jalan yang enak juga gitu-gitu. Tapi dan meskipun kayak gitu, mungkin juga kita ada permasalahan dengan culture shock atau segala macam gitu loh. So I guess do your research dulu. Bener nggak pengen tinggal di Jepang atau suka duka tinggal di Jepang apa segala macam. Kalau misalnya udah siap ya go for it. Try to look for beasiswa. Because it's nice having it. Then just work hard, I guess. Remember to kayak balance your life with having fun sama belajar. Having fun is important. Treat yourself once in a while. Betul. Oke, Mas Eja. Gimana Mas Eja? Kayaknya kemarin pas ketemu Mas Eja ini ya, yang googling dulu tentang kriminal di Jepang ya, mungkin bisa benar, iya. Oh iya. Ya, jadi kalau closing statement saya bilang mungkin sebelum datang ke Jepang jangan berharap tinggi-tinggi. Jepang nggak seindah yang kalian pikirkan kok, nggak sebersih yang kalian pikirkan. Bersih sih emang kalau dibandingkan Indonesia, tapi nggak sebersih yang kalian bayangkan, nggak seramah yang kalian bayangkan, tak sehangat yang kalian bayangkan orang-orangnya. Ada plus minusnya, Iya, betul. Terus apa lagi ya? Nyari otaku tuh susah tau di sini, mereka pada pura-pura bukan otaku soalnya. Jadi kalau misalnya kalian pikir datang ke sini habis itu ketemu teman wibu banyak tuh setengah mati, susah nyarinya. Lebih cepat kamu nyari otaku dari orang barat soalnya dibanding sama orang Jepang sendiri, kan mereka pura-pura semua. Terus sekarang akhirnya bisa ketemu sih tapi susah. Jadi sebenarnya tuh nggak, makanya waktu itu sebelum banyak mungkin kalau orang sebelum datang ke Jepang itu mereka udah ngebayangin yang indah-indah. Kalau saya waktu itu kembalikan gitu saya malah waktu itu ya amazed, bakal kayak begini, bakal begini, bakal canggih. Toiletnya canggih loh, pertama kali aku datang ke sini aku bingung makanya. Toiletnya canggih tapi orang-orang di sini masih pakai fax ya lah. Iya bener, aduh astagfirullahaladzim. Nah terus jadi waktu itu saya malah baca-baca berita kriminalnya yang makan mayat lah, bakar abu, makan abu mayat, macam-macam. Jadi iya. Benar makan abu, iya dia makan abu. Siapa tuh ada kasus besar di Jepang makan abu neneknya. Saking cintanya dia sama neneknya. Iya. Iya neneknya.
Oh, berarti Terus, emang harus jadi maksudnya, culture-nya ya waktu itu dipelajarin makanya saya, ya? Culture-nya emang. iya kacanya dipelajarin jangan cuma bagus-bagusnya doang, tapi jelek-jeleknya juga gitu. Lihat Asian Boss Channel deh di YouTube kalau Terutama mau misalnya bagi itu. kalian yang mungkin minum ada gitu, tapi kebanyakan sih enggak, tapi ada emang kebetulan dapat teman juga kenalan di sini yang benar dipaksa minum juga gitu. Jadi budaya positifnya ada, budaya negatifnya aja, dan itu tidak seindah yang kalian lihat di TV, di drama, di komik atau di anime gitu. Nggak seindah itu. Mereka semua soalnya diem-diem, kebanyakan diem-diem doang soalnya gitu. Kecuali kalian reach out duluan. Jadi ya nggak usah terlalu excited lah. Excited oke, tapi nggak perlu terlalu excited sehingga nanti nggak begitu terlalu kecewa gitu aja kali ya. Iya, gimana pun Indonesia juga ada bagusnya dan negatifnya gitu kan ya. Setiap negara itu Betul. punya positif sama negatifnya. Terus ini yang kalian terakhir nggak ya. bego-bego banget kok dibanding orang Jepang, so aja paling. Iya. Tapi emang Bahkan- jujur ya kayaknya orang Indonesia secara akademis mungkin lebih Tapi secara fisik lebih kuatan orang ini loh, orang Jepang. Mungkin karena aku cukup sering ke field trip gitu ya. Kalau orang Jepang itu bagus banget emang fisiknya. Mungkin karena mereka banyak lari kan, banyak olahraga. IQ-nya soalnya tapi nih mereka orang IQ Indonesia waktu bukannya SMA-nya sering bagus manjat kali. pohon juga ya. Manjat pinang. Terus kalau orang Indonesia ya mungkin dari dulunya memang tidak terlalu terbiasa untuk rutin berolahraga hampir setiap hari. Jadi mungkin Oh ya jarang jalan ya. Iya, jarang jalan, kebanyakan naik motor. Jadi mungkin namanya endurance-nya juga nggak sebagus orang Jepang. Tapi kalau misalnya mau rajin nge-gym, rajin lari ya bisalah diimbangin orang Jepang ini. Nah, ini ada kesan terakhir ya, kesan selama berada di Fukuoka. Apa aja bebas, mau tentang pengalaman lucu atau pengalaman yang menyenangkan, pengalaman memalukan, atau mau tentang lingkungan, kampusnya, atau tentang teman-teman. Ada nggak kesan yang ingin disampaikan? Ini untuk terakhir ya, ini beneran terakhir. Abri, gimana Bri? Tentang Fukuoka ya? Iya, tentang Fukuoka, atau mau tentang pengalaman kamu selama berinteraksi dengan orang Jepang, atau tentang lingkungannya, atau hal memalukan deh yang pernah terjadi pada hidupmu. Lucu-lucuan gitu. Nggak ada ya? Ada nggak? Lucu-lucuan. Terserah mau pernah aku pernah. Nanti Mas aja nanti. Oh, Mas aja dulu. Mas aja dulu deh. Mas aja dulu kalau gitu. Apa Mas aja? pengalaman lucu kan? Aku waktu itu tuh nginep di kampus. Pertama kalinya aku nginep di lab ya. Malam pertama aku nginep di lab. Buat ngerjain nurunin rumus itu lama banget, udah 2 minggu gak ketemu, sementara aku udah janji mau meeting sama sensei besok paginya, waktu itu hari Jumat. Nah, jadi aku begadang, akhirnya kayak sekitar jam 5 pagi, akhirnya ketemu jalannya selesai, habis itu mikir, tadinya mau stay di sana aja, tapi mikir udah selesai gak ada ngapa-ngapain, mendingan pulang aja deh. Waktu itu meetingnya sama sensei itu jam setengah 11 harusnya. Habis itu jadi aku pulang, karena waktu itu downway, jadi nggak begitu jauh dari kampus. Rencananya mau tidur cuma 2 atau 3 jam doang. Ketiduran sampai jam 11. Iya, jadi harusnya itu jam setengah 11, aku malah bangun setengah 12. Tadinya ada rencana mau bohong, ada rencana mau ngirim email, sensei maaf saya sakit terus baru bangun gitu. Tadi mau cara kayak begitu, cuma setelah dipikir aku udah begadang semalaman buat nemu rumus ini, sampai nginep, sampai sekarang bangun telat, jadi kayak mendingan dikasih tahu sama sensei aja, misalnya datang memberanikan diri, jadi akhirnya datang telat sejam. Waktu sensei ngebuka pintu langsung OJI, membungkuk 90 derajat bilang maaf sensei saya ketiduran. Sensei aku cuma ketawa untungnya gitu. Maaf sensei nggak bakal saya ulangin lagi gitu. Karena kebetulan gini, karena sensei aku kenapa bisa maafin segampang itu, karena aku pikir mungkin selama ini itu kan di tengah jalan semester 2 aku kalau nggak salah ya, selama aku meeting sama beliau aku selalu datang 5 menit lebih awal gitu. Jadi istilahnya sensei aku tahu kalau aku bukan anak males gitu. Ini karena lagi suatu kejadian khusus aja, makanya sampai aku datang telat, jadi makanya sensei bisa maafin dengan mudah. Kalau misalnya kamu sering banget datang telat, mungkin sensei bakal marah besar gitu. Jadi
karena good deed aku biasanya nggak pernah terlambat, ngeliat kayak gitu saya maafin, oke tapi jangan ulangin lagi ya. Ketawa sih dia, mungkin dalam hati marah nggak tahu, tapi dia bisa ketawa terus ya dijelasin akhirnya apa yang udah aku dapat. Untungnya aku dapat sesuatu gitu loh, jadi punya backup bahwa aku tuh kesenangan ada hasilnya bukan nothing gitu. Itu lucu banget sih karena ya ampun tuh malu banget apa namanya, dan rasanya mau nangis waktu itu doang sih. Oke. Abri, gimana Bri? Pengalaman lucu, ya lucu sih, mungkin lucu ya. Jadi aku kan tinggal bertiga di sini, di rumah gitu kan ya, emang kayak rumah gitu, beneran apa satu gedung rumah gitu. Nah itu juga kita ada teras kan. Nah pernah sekali nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa, cuaca cerah-cerah aja perasaan. Tapi waktu itu hari Sabtu apa hari Minggu gitu pagi, roommateku satu, Naura, dia abis pulang dari luar, dari mana gitu, dia balik keluar, dia masuk ke rumah, terus dia tiba-tiba bilang, "Woi, ada bebek mati di depan rumah." Gak tahu itu bebek dari mana, tapi ada bebek mati di depan rumah. Kamu takut nggak? Angkat kali. Bukan takut, bingung aja gitu loh. Itu dari mana? Soalnya tembok Nggak depan deket rumah. kali. Deket kali nggak rumahnya? Sebelah kok. Oh. Jadi itu ada tembok itu pun di atasnya kan ada kayak semacam additional pagar gitu. Jadinya itu lumayan tinggi gitu. Tapi nggak tahu ada gimana ceritanya, ada bebeknya warna-warni itunya gitu. Ada di teras. Kita bingung ini masuk dari mana, pintu tadi tertutup, tapi tiba-tiba ada bebek dan bebeknya mati, udah dingin. Ya Nah jadinya ya abis itu kita dengan ke Asia Tenggaraan kita di sini, ya udah kan emang kita ada garden juga, ada taman juga kan di belakang gitu. Nah, jadinya kita kuburin gitu di belakangnya. Ya udah terus kita Jangan laporin dimakan dong. Udah mati nggak berani. Nggak, soalnya takut matinya kenapa gitu kan ya. Padahal kalau bebek lumayan enak tuh. Nah, jadinya kita gali kubur di belakang, kita kubur di situ. Terus ngelaporin juga ke ngelaporin ke landlady kita dong, tiba-tiba ada bebek mati, terus kita fotoin bebeknya, dikirim ke dia. Nah terus habis itu kan dia teleponin kayak official dari kotanya. Nah official kotanya juga bilang katanya, oh udah dikubur, ya udah nggak apa-apa. Tapi landladyku paranoid sendiri, dia bilang itu gimana nanti kalau misalnya tiba-tiba ada kucing datang terus digali gitu. Dia mikirnya udah jauh ke galaksi mana gitu. Jadi ujung-ujungnya dia teleponin lagi, terus jadi ini government officialnya udah datang sekali, dia tanyain ini bebeknya gimana ceritanya, udah dikubur, oke, udah dikubur, dia pulang. Terus habis itu gara-gara landladyku parnoan gitu, ya udah itu orang dia balik lagi, jadi dia datang ke sini 2 kali. Terus habis itu dia akhirnya bebeknya digali lagi, dibuang sama dia. Sedih deh, padahal kita rencananya saya bawa government official. Iya, orang dari kota Itoshima. Nah, makanya itu sedihnya itu karena saya sama teman-teman seangkatan yang lain, including beberapa yang internasional, kita padahal udah rencanain itu bebek mau dijadiin kayak time capsule gitu, terus nanti pas lulus kita mau gali lagi. Ya ampun. Ya, begitulah. Begitu ya pengalamannya. Next, Begra udah dimatiin ini videonya. Beg, ada kesan nggak? Kenapa? Kesan tentang Fukuoka, apa aja bebas. Kesepian. Karena susah ngajak orang yang gampang diajak nongkrong. Nggak ada tempat nongkrong sih. Oh, kamu nggak pernah nanya? Nongkrong Habis di semuanya Sakaya. Emang niatnya sekolah banget, nggak ada jeda buat ini nongkrong. Nongkrong di Itu mana yang dulu? pertama. Yang kedua, tidak menduga-duga ternyata masuk lab yang ada beberapa anak Indonesianya juga, termasuk Mbak Agnes juga. Enggak, labnya beda, tetangga doang. Tapi satu grup buat sering ngejulidin sensei. Jadi di balik bahasa yang berbeda, mereka bahasa Inggris tahu, bahasa Jepang tahu,
Kemudian kami mengomentari mereka di belakang dengan bahasa Indonesia, jadi kami bisa menjulit sepuasnya. Tanpa ada yang ngetahuin ya. Iya. Begitu ya. Udah, Mas, itu aja. udah? Mas Salim, kesannya gimana tentang Fukuoka? Jadi nggak boleh tentang kampus ya, Iya, Fukuoka. boleh sih, boleh tentang kampus, boleh tentang teman, boleh makanan atau apa, terserah. Kebetulan karena mungkin yang sendiri ya yang pengalaman bawa keluarga ya, jadi Fukuoka sangat cocok sih. Recommended buat yang kuliah bawa keluarga karena relatif enak ya, dekat ke kota. Nggak tahu, saya Chikushi bukan Ito ya, aduh, deket ke Hakata, deket ke Tenjin. Wassalam. Aduh, Bye. itu sih mah. Artinya Kampung Ito. ya, fasilitas dan segala macam itu sangat mendukung buat keluarga. Itu sesi buat Fukuokanya. Kalau buat Kyudai, kebetulan di lab dulu sempat ada 5 orang. 5 orang orang Indonesia di lab. Yang saya juga baru tahu pas datang ke sana. Dulu tahu cuma 1, ternyata ada 5. Nah, jadi plusnya kita kebanyakan pakai bahasa Indonesia, jadi nggak belajar bahasa Jepangnya. Plusnya ya enak. Jadi kalau sesi curhat pakai bahasa Inggris kan udah mau ngilangin stres lagi, pakai bahasa Inggris mikir lagi gitu kan. Kalau pakai bahasa Indonesia lebih enak lah. Nah, itu tadi kata Begra terlalu, ya karena tuntutan juga sih ya. Serius, jadi buat acara happy-happy ataupun buat kumpul-kumpulnya relatif susah. Katanya sih dibanding PPI di tempat lain, di Jepang itu memang relatif susah karena pressure-nya lebih tinggi gitu. Soalnya kalau misalnya mau nongkrong sendiri pun mau nongkrongnya kemana gitu loh. Di kampung Di sini nggak ada apa-apa. apalagi yang di itu jauh kemana-mana. Kan Makanannya juga Mau susah. jalan bolak-balik ke Tenjin, Di 1000 Jepang yen. itu budaya ngobrol kongko-kongko di jam kantor itu memang aneh ya. Kecuali malam, Jumat malam gitu ya, atau weekend. Weekend juga pasti kewajiban-kewajiban lain. Jadi memang Doangin sake ke sensei. Ngejulit. Oke. Udah Mas Salim? Segitu aja? Udah, oke. Ya, itu tadi sharing dari para student yang sudah menyelesaikan studinya. Ya udah bukan student lagi sih. Ya pokoknya Nggak, saya begitu. masih student. Masih, oh ya Abri masih ya? Masih. Saya Masih ya? lanjut. Lanjut ya. Mohon maaf ya. Itu Selamat sharing-sharing. Abri. Saya ucapkan selamat kepada para kalian semuanya sudah menyelesaikan studinya di Kyushu University. Kedepannya semoga sukses menyertai kalian selalu. Untuk walah, ada yang pengen aku ngomongin juga. nanti aja Mas aja, nggak usah, ini udah mau tutup. Iya. Saya ingin Tentang mengingatkan, skripsi soalnya ini, tentang tesis. Oh ya, kok ada yang tentang tesis ya? Sudah selesai Mas aja. Salah sendiri mereka nggak nanya tentang tesis. Sudah selesai Mas aja. Besok saya ingin mempromosikan kalau besok itu ada sharing seperti ini juga, tapi dengan tema pilihan beasiswa di Jepang dan tips and trik bagaimana mendapatkannya di channel yang sama di waktu yang sama. Kalau misalnya ada yang tertarik, silahkan join di YouTube channel PPI Fukuoka. Terima kasih. Cukup sekian pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu acara ini, terutama karena agak ngaret. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini petang atau malam ya? Pokoknya begitu. Bye.